Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Pada pagi subuh yang indah ini ada sebuah pertanyaan dari saudara kita yang ada di Kota Gresik, Jawa Timur, Pasuruan. Marilah kita perdengarkan bersama-sama. Silahkan. Assalamualaikum Kang Mas. Perkenalkan, nama saya Pak Suwanda dari Gresik, Jawa Timur. Ada sedikit hal yang ingin saya tanyakan kepada Kang Mas tentang apa arti itu ruh sesungguhnya. Apakah betul Kang Mas kalau orang mati secara tidak wajar, kena tumbal pesugihan atau mucikari kekayaan, ruhnya itu bisa tersandra, tidak bisa kembali? Padahal saya sering mendengarkan tausiah Kang Mas bahwa manusia itu dihidupi oleh ruh, dan ruh itu berasal dari dirinya Allah. Jika manusia itu mati, maka ruh itu akan kembali kepada dirinya Allah. Nah, yang saya pertanyakan Kang Mas, apakah ruh itu bisa tersandra atau tidak Kang Mas? Sekian, terima kasih Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah yang dikatakan roh itu? Selama ini kita memahami roh hanyalah angan-angan dan hanyalah bayang-bayang saja. Kenapa menjadi angan-angan dan bayang-bayang saja? Karena sesungguhnya kita tak memahami roh itu sendiri. Dikira roh itu adalah kehidupannya. Dikira roh itu adalah milik manusianya. Karena itulah manusia selama ini bingung. Siapa itu roh? Siapa itu hidup? Jadi roh itu adalah ketika kita semua umat manusia di dalam keadaan
masih menjadi gumpalan darah atau gumpalan daging. Ada ayat diabadikan di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku. Berarti itu rohnya Allah ataukah rohnya manusia? Jadi bila dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, kutiupkan hidupku di dalam gumpalan daging ini. Jadi maknanya, kuhidupkan badan-badan ini dengan hidupku, kata Allah. Inilah sebagai pengingat agar kita tetap ingat, sejak dari tanah pun dulu sudah ditiupkan roh, sudah ditiupkan kehidupan, sudah dihidupi oleh uripe Allah sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging. Maka dari itu kita diingatkan saat menjadi gumpalan daging itu, supaya ingat sejak dari tanah pun dihidupi rohnya Allah. Sudah diuripi Allah sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging. Apa buktinya bahwa sejak dari tanah kita diciptakan sampai menuju tumbuh-tumbuhan hingga menuju hasil dari tumbuh-tumbuhan itu, yakni buah-buahan, sayuran, padi dan sebagainya, hingga menjadi dimakan kedua orang tua kita menjadi sel sperma dan sel telur. Hingga saat ketika kedua orang tua kita bertemu, maka jadilah gumpalan darah dan gumpalan daging. Itulah tanda-tanda bukti kebesaran Allah yang selama ini kita buta, yang selama ini kita gelap. Akhirnya hati kita, akhirnya hidup kita, akhirnya nyawa kita, akhirnya jiwa kita, akhirnya roh kita tersandra menjadi wadal-wadal pesugihan di dunia ini. Karena kita selama ini tidak rela, tidak ridho bahwa yang menghidupi, bahwa apapun yang tergelar di dunia ini hanyalah gelar uripe Allah. Maka dari itu tersandralah, maka dari itu tertawanlah, maka dari itu terbelenggulah roh, dibelenggu dengan dunia dan dibelenggu sebagai wadal-wadalnya dunia, pesugihan dunia. Jiwa kita, hati kita, roh kita, kehidupan kita tersandra menjadi wadal-wadal pesugihan urusan hawa nafsu. Karena roh yang tersesat itu larinya kemana? Kepada hawa nafsu, yakni teraku-akuilah bahwa hidup ini adalah hidupku, bukan hidupnya Allah. Kenapa? Karena telah tersandra menjadi budak-budak hawa nafsu, menjadi budak-budaknya urusan-urusan dunia, menjadi budak-budaknya keinginan-keinginan hawa nafsunya. Itulah yang dimaksud mucikari, atau kita dibelenggu, diperbudak, dibuat sebagai wadal-wadal pesugihannya hawa nafsu kita sendiri. Jadi saya tidak bercerita yang di luar. Kalau cerita yang di luar ramai. Yang di luar ada roh yang tertahan, ada sosok-sosoknya. Biar Anda tidak bingung, tersesat di luar diri, lebih baik yang kita kaji, yang kita baca di dalam diri, di hati. Karena dasar kehidupan ini adalah di hati.
di nyawa, di jiwa, di roh, dan di uripe Allah. Kenapa kami selama ini selalu memaparkan kejadian-kejadian yang di dalam diri daripada kejadian-kejadian yang di luar diri? Perlu kita pahami bersama, kejadian apapun ramainya yang ada di luar diri, bila tak ada uripe Allah yang ada di dalam diri, bila tak ada hidup yang menghidupi jasmaniah ini, bila tak ada film yang menguatkan sebuah proyektor ini, badan inilah proyektornya, hidup ini adalah filmnya. Ketika film dan proyektornya tidak ada, maka tidak akan pernah ada cerita bioskop, maka tak akan pernah ada cerita-cerita yang ada di luar diri yang selama ini kita pilih sebagai Tuhan kita di hati kita. Selama ini kita mempertuhan-tuhankan sosok-sosok yang ada di luar diri kita. Apa rupanya? Cinta, hubbud dunya. Itulah segala belenggu, itulah segala akibat kita selama ini jauh dari Tuhan. Karena kita lebih cinta dunia daripada cinta siapa yang mewujudkan dunia. Kita di dalam hati kita lebih cinta dunia daripada yang mengadakan dunia. Kita di dalam hati kita lebih cinta dunia daripada yang menghasilkan dunia. Siapa dia? Uripe Allah. Kita selalu dan selalu mensosok-sosokkan, memberhalakan, membuat tauhid di hati kita yang selain Allah, yakni urusan-urusan hawa nafsu dan urusan-urusan dunia. Inilah sebagai wadal-wadalnya, sebagai belenggu-belenggu karena kita selama ini membuat pesugihan. Pesugihannya apa? Pesugihan hawa nafsu kita sendiri. Akhirnya tertawanlah hidup kita di dalam iblis dan setan. Tertawanlah kehidupan diri kita kepada apa-apa yang kita cintai. Harta, tahta, jabatan, wanita, apapun itu yang membuat kesenangan hati kita, itulah wadal-wadal pesugihan. Jadi sebenarnya kisah-kisah yang ada di luar diri kita, kisah-kisah yang ada di bioskop kehidupan kenyataan manusia ini hanyalah amsal-amsal, misal-misal. Yakni masih ada mutasabihatnya, ada arti yang sebenar-benarnya bila manusia dikehendaki Tuhannya. Bila manusia mau kembali kepada jalan Tuhannya, akan tahu rahasia-rahasia, amsal-amsal, misal-misal yang ada di luar dirinya. Ia akan berlari masuk ke dalam dirinya guna menyelamatkan diri dari api-api neraka dunia, api-api yang ada di luar diri kita. Jadi di dunia ini penuh dengan amsal-amsal, misal-misal, yakni kiasan-kiasan yang ada di dunia ini. Jadi apa yang dimaksud roh itu? Roh itu adalah cahaya, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Selama ini kan kita merasa di atas cahaya kita daripada cahaya Tuhan. Apa sih cahaya itu? Cahaya itu adalah hidup yang telah lama kita akui sebagai hidup kita. Inilah yang dimaksud cahaya itu.
bukan cahaya-cahaya yang kita bayang-bayangkan, bukan cahaya-cahaya yang kita angen-angenkan, bukan cahaya yang kita pikir-pikirkan selama ini. Kenapa kita tak bisa menembus cahaya Tuhan? Karena kita tersandra, kehidupan kita tersandra oleh pesugihan, cita-cita tentang babakan dunia yang ada di dalam setiap hati manusia. Karena itulah manusia buta dengan nurnya sendiri. Buta dengan uripe dewe. Buta siapa urip, siapa hidup yang menghidupinya. Karena manusianya tertawan rohnya, tertawan hatinya kepada hantu dunia, dan dirinya sudah mati di sisi Allah. Kemudian matinya tidak bisa kembali, akhirnya menjadi hantu yang mana terpikat, nempel kepada urusan dunia. Itulah arti yang sebenar-benarnya, itulah hakikat kalamullah yang selama ini kita buta untuk mengamsalkan, untuk memahami misal-misal yang ada di bioskop kehidupan manusia ini yang carut-marut ini. Karena kita sendiri tidak mau pulang kepada Allah, akan tetapi kita pulangnya kepada tauhid, berhala-berhala yang ada di luar diri manusia kita selama ini. Apa buktinya bahwa hidup ini adalah cahaya? Bila kita tak hidup, bila Anda tak hidup, maka tak akan pernah bisa melihat wujud-wujud yang diliputi oleh kehidupan ini. Maka wujudnya gunung takkan pernah ada, wujudnya langit takkan pernah ada, wujudnya bumi takkan pernah ada, bahkan wujud diri kita selama ini takkan pernah ada bila tak ada cahaya ilahi, nurun ala nurin. Hidup atau uripe Allah inilah yang dimaksud cahaya ilahi itu. Nur, roh. Jadi roh itu pun juga cahaya kehidupan ini. Jadi kita memandang segala sesuatu yang ada di luar diri kita dengan cahaya roh, dengan cahaya uripe Allah. Bila tak ada cahaya ruhullah, bila tak ada cahaya uripe Allah, maka gelaplah alam semesta ini. Bila alam semesta ini gelap, ada apa kira-kira? Apakah ada pagelaran? Kalau sudah gelap gulita, maka takkan pernah ada gelar lagi. Yang ramai gelarnya adalah di luar diri manusia, ramai gelarnya, sehingga manusia tertipu, sehingga manusia tertawan, sehingga manusia menjadi budak-budaknya iblis, jadi wadal-wadalnya pesugihan, jadi wadal-wadalnya pesugihan jabatannya, jadi wadal-wadalnya pesugihan pangkat-pangkatnya, jadi wadalnya pesugihan ilmu-ilmunya, jadi tawanan pesugihan amal-amalnya, jadi tawanan pesugihan apapun yang diusahakan yang selain Allah. Kita menjadi budak-budaknya hawa nafsu kita sendiri. Mana mungkin bisa balik kembali kepada Allah? Ya tertawanlah roh, tertawanlah hidup kita di dalam hati kita dengan urusan-urusan dunia tadi, sehingga tidak bisa balik kepada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Manusia tenggelam, manusia tertawan menjadi wadalnya pesugihan-pesugihan. Karena apa? Karena jiwanya, karena rohnya, karena hatinya selama ini diakui sebagai
cahaya manusianya, cahaya hawa nafsunya, cahaya iblis dan setan yang merasa bisa menerangi alam semesta ini daripada cahaya Tuhannya. Akhirnya manusia tertawan karena ulahnya sendiri tak bisa pulang. Di dalam kehidupannya saja tak bisa pulang, apalagi di dalam sholatnya. Di dalam kehidupannya saja tak bisa pulang, apalagi ibadah-ibadahnya. Di dalam kehidupannya saja tak bisa pulang, apalagi solawat-solawatannya yang dibangga-banggakan selama ini akan menyelamatkan dirinya. Hidupnya saja tak selamat, bagaimana yang di luar hidupnya? Hawa nafsu itulah yang memegang kendali kehidupan ini, sehingga kita merasa bangga, merasa mulia dengan solat-solat kita, dengan ibadah-ibadah kita, dengan usaha-usaha kita, dengan solawat-solawatan kita, dengan tahajud kita, dengan duha kita, dengan zikiran kita, dengan harta-harta kita, dengan kesugihan, dengan ilmu-ilmu kita, dan sebagainya. Dengan itulah manusia tertawan, terbudak, menjadi budak-budaknya, wadal-wadalnya pesugihan hawa nafsu dewe-dewe, di penjara manusianya di luar dirinya. Jadi tidak bisa masuk ke dalam dirinya. Kenapa? Karena jiwanya telah tertawan sosok hubbud dunia yang ada di luar dirinya. Jadi saya tidak menerangkan babakan luar, karena babakan luar sungguh membuat manusia terimajinasi, sungguh membuat manusia halusinasi, bayang-bayang kewai, kelamaan tidurnya di dalam dunia. Ketiduran, mimpi dunia terus. Maka dari itu diingatkan di dalam azan subuh barusan, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih bagus daripada tidur. Selama ini kita sholat sambil tidur, selama ini kita ibadah sambil tidur, selama ini kita hidup sambil tidur, selama ini kita sholawatan, zikiran, tahajud, duha sambil tidur, selama ini kita bekerja, kita mendapatkan kekayaan sambil tidur. Semuanya hanya mimpi-mimpi yang tak nyata bagi Allah, nyata bagi hawa nafsunya. Kenapa? Karena kenyataan itulah untuk menyeret, menghukum, memenjara, agar hawa nafsu tidak bisa pulang kepada Tuhannya, dipenjara oleh iblis dan setan, dimasukkan neraka dan dibakar bersama selama ini, karena kita mencari pesugihan-pesugihan yang selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita coba masuk, menerobos pintu keselamatan masuk ke dalam diri kita lewat menghening-heningkan cipta, lewat memalam-malamkan hati kita, lewat mentiadakan cahaya kehidupan kita, agar bisa menerobos cahaya ilahi, agar bisa menerobos cahaya nurullah, agar bisa menerobos cahaya ruhullah, agar bisa menerobos cahaya uripe Allah. Jadi kalau kita sudah melewati pintu-pintu yang sangat sulit ditembus itu, yakni saking sangat sulitnya, sehingga diibaratkan menembus itu seperti melewati atau meniti rambut yang dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Maka tak satu pun manusia bisa masuk pintu itu tanpa melalui pintu baiat, tanpa melalui kehendak Allah.
Jadi jangan kira Anda bisa masuk ke dalam diri dengan kehendak Anda. Bila Anda belum mau mati, bila kita belum mau melengsirkan, mengorbankan semua apa yang kita miliki selama ini, ya kita tak akan pernah bisa mati. Bila kita tak bisa mati sebelum mati, maka tertawanlah roh kita tidak bisa pulang, tidak bisa rojiun kepada ruhullah. Kenapa? Karena roh, karena kehidupan ini masih kita akui sebagai milik kita sendiri. Selamanya kita terbakar dengan urusan yang selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silakan. Silahkan dinikmati keheningannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi pertanyaannya, siapakah atau apakah roh itu? Di dalam surat An-Nur, coba dibuka. An-Nur ayat yang ke-39. Mari kita simak bersama-sama. Mohon maaf. Ayat An-Nur, ayat yang ke-35. Surat An-Nur 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Yang artinya Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu
itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakannya dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur, tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi bila kita masih membaca ayat-ayat Al-Quran dengan hawa nafsu kita, maka kita hanyalah memandang angan-angan baik, terimajinasi baik, terpenjara, terbelenggu, atau menjadi budak-budaknya, atau menjadi pesugihan sosok-sosok yang kita pahami yang ada di luar diri ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang dimaksud roh tadi sudah dijelaskan, yakni cahaya di atas cahaya. Jadi apapun yang bisa kita lihat tanpa cahaya hidup, maka semuanya tak akan bisa terlihat. Karena kehidupan selama ini adalah nur yang kita akui sebagai nur atau roh atau kehidupan manusianya, maka selama ini kita tertawan, roh kita tertawan menjadi budak-budaknya, menjadi wadal-wadal pesugihan-pesugihan sosok-sosok yang ada di luar diri kita, yakni di dalam dunia ini. Kita bayang-bayangkan, kita bercita-cita untuk mendapatkan kekayaan-kekayaan dunia, mendapatkan kehormatan-kehormatan dunia, mendapatkan kebanggaan-kebanggaan dunia. Itulah hati yang tertawan, itulah roh yang tertawan, yang tidak bisa pulang kepada Tuhannya. Akhirnya ia disiksa terus di dalam neraka ini. Sampai kapan? Abadan abada, selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan. Apa? Saat baiatul paksa tiba, saat syakaratul maut tiba, saat manusia diutus, disuruh kembali dengan paksa dan siksa kepada Tuhannya. Kapan itu terjadi? Jangan sampai kejadian itu terjadi sebelum kita berbaiat, sebelum kita mati sebelum mati. Jadi berlombalah mati sebelum mati, daripada kita kedahuluan syakaratul maut, sementara kita masih tertawan, kita masih terbelenggu oleh urusan-urusan cinta dunia. Itu akan membuat kita sakit, seperti sakitnya kulit dikelupas, disayat hidup-hidup. Rasa sakitnya sampai 1000 kalinya lebih, dan begitu sangat pedih azabnya. Seperti kambing disayat dan sakitnya 1000 kali. Untuk melepaskan dunia, untuk melepaskan ilmu, untuk melepaskan amal, untuk melepaskan jabatan, untuk melepaskan kemuliaan-kemuliaan, kebanggaan yang selama ini kita miliki di dalam hati kita. Itu yang gaib. Yang nyata apa? Melepaskan anak, melepaskan istri, melepaskan harta-harta yang kita kumpulkan selama ini, agar jiwa kita, agar roh kita tidak tertawan tinggal di dunia. Itu maksud pertanyaan-pertanyaan Kang Mas yang dari Gresik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Kang Mas dan semoga kita semua, termasuk saya, mudah di dalam memahami paparan-paparan yang suci ini. Karena paparan inilah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul dulu, yakni paparan hati, babakan hati, pembersih hati, pensuci hati, berhubung manusianya cinta hubbud dunya, karena manusianya menjadikan pemimpin-pemimpin
setan sebagai pemimpinnya daripada Allah, maka manusia tersesat, terseok-seok jalannya di dalam kehidupan dunia ini. Penuh dengan penderitaan, penuh dengan kepanasan di alam barzah, menunggu penantian saat syakaratul maut tiba. Inilah alam barzah itu. Kadang dengan daya upaya diri kita tenggelam dengan keringat-keringat kita sendiri karena panasnya cahaya matahari yang sedepah katanya. Padahal panasnya itu bukan matahari yang dohir, panasnya hati kita dengan urusan-urusan dunia. Itulah alam barzah yang sedepah. Kadang keringatnya semata kaki, kadang selutut, kadang sepinggang, kadang sedada, kadang menenggelamkan kita di dalamnya. Kita larut tenggelam, terseok, terlumpuh di dalam kepentingan hubbud dunya. Itulah barzah. Kenapa? Karena kita selama ini sudah mati dan dikubur di dalam badan-badan yang kita cintai ini sebagai milik kita. Maka dari itu kita tidak dapat payungnya Allah, kita tidak dapat pertolongan Allah, karena kita fokus, karena roh kita tertinggal di alam dunia, mabuk dunia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah memahamkan kita semua. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kembangkan salawat dari mintaqul balak dan kita hormati bulan Rajab ini bagi yang berpuasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghini zalimin biwalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghini zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.